Nah, maka untuk hari ini kita akan bahas tentang campurannya atau di sini aspal beton. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir aspal beton itu membayangkan aspal dengan beton ya, padahal itu sesuatu yang berbeda. Jadi memang ini kalau menurut bukunya Sylvia Sukirman disebut sebagai beton aspal atau aspal beton, itu adalah campuran perkerasan yang terdiri dari agregat dan aspal ya. Di dalam bahasa jurnal ini disebut sebagai aspal konkret ya. Jadi aspal konkret atau aspal beton ini adalah campuran yang terdiri dari agregat aspal dengan atau tanpa bahan tambah yang dicampur, diamparkan dan dipadatkan pada suhu tertentu. Nah, bahan tambah yang dimaksud ini diantaranya ya semua yang kita campurkan pada campuran itu. Mungkin kalau di beberapa penelitian deskripsi itu ada yang ditambah dengan keramik atau plastik atau bahkan minyak ya. Kalau di berbasis penelitian saya kemarin saya sampaikan, nanti mungkin kita tampilkan di beberapa pertemuan ya hasil-hasil penelitian Bapak Ibu dosen yang sedang dikerjakan dan yang sudah dilakukan ya. Jadi bahan tambah lain selain yang berupa ini yang tersebut di dalamnya. Jadi kita sebut diantaranya ini sebagai bahan tambah. Demikian juga untuk yang jenis filler yang ditambahkan, kalau selain berupa filler yang memang berbahan abu batu. Lah, abu batu itu kan memang bagian dari agregat ya. Jadi itu kita sebut sebagai bukan bahan tambah. Jadi yang selain berasal dari aspal dan agregat alam itu kita sebut sebagai bahan tambah ya. Nah, kemudian untuk campuran berasa sendiri ini menggunakan aspal semen atau aspal keras yang dicampur pada suhu ini range-nya antara 140 sampai 160 derajat Celcius. Diperhatikan nanti di lab ya untuk suhu pencampurannya. Nah, tidak boleh lewat dari 160 karena nanti kalau kondisi terlalu panas maka akan merusak aspalnya ya. Jadi ada beberapa sifat yang mungkin akan hilang. Nah, yang tentunya akan berdampak pada campuran perkerasan. Ya. Dalam hal ini untuk kalau digunakan campuran atau pada suhu pencampurannya 140 sama 160 maka disebut sebagai aspal campuran panas atau hot mix aspal atau HMA. Nah, kemudian untuk campuran berasal menggunakan aspal cair dan dicampur pada suhu ruang dikenal sebagai aspal campuran dingin atau cold mix aspal. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ini HMA dan JMA, maka tentunya masing-masing punya sisi positif dan negatif ya. Kalau hot mix ini, nah tentunya akan berdampak ini kalau kita melakukan pemanasan, tentunya akan timbul asap, kemudian juga memerlukan suhu yang lumayan tinggi yang tentunya akan berdampak secara lingkungan ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi positif dan negatifnya. Kalau sedangkan yang cold mix ini, ya ini tidak perlu pemanasan yang sampai menghabiskan kayu bakar atau menghabiskan gas atau menghabiskan bahan bakar tertentu yang tentunya juga akan bisa mereduksi panas yang terjadi dan juga mengurangi dampak lingkungan. Ini kalau kita berbicara kaitannya dengan masalah lingkungan atau sekarang ini kan untuk pembangunan semuanya harus mengacu ke sana ya, Sustainable Development Goals, sehingga sedapat mungkin kita bisa membuat konstruksi hijau itu ya kayak green concrete atau yang lain-lain. Nah, kemudian untuk karakteristiknya ini sudah dijelaskan ya, nanti nggak di brainstorming aja hal-hal apa yang kira-kira menjadi tambahan di dalam ini. Kalau secara betul kan ada stabilitas, kemudian durabilitas, kemudian fleksibilitas. Ya, sudah kita bahas yang lalu juga fatigue resistant atau ketahanan terhadap kelelahan, juga kekesatan atau slip resistant, ada kedap air atau impermeability dan mudah dilaksanakan atau workability. Nanti silakan dibaca, kalau nggak salah sudah saya jelaskan yang lalu. Nah, yang belum adalah ini. Nah, kalau kita melihat campuran tadi ya, campuran aspal, agregat. Nah, ini kalau sudah bersatu, ini bisa kita lihat di sini. Ibaratnya ini adalah berupa agregatnya, ini gambar skema untuk suatu agregat yang sudah dicampur dengan aspal. Jadi ini ibaratnya adalah agregatnya, yang mana tanda hitam ini adalah merupakan lapisan aspal ya.
yang menyelimuti agregat, menyelimuti sehingga nanti ada daya lekat antara agregat satu dengan agregat yang lain. Ini nempel ya, saling menempel. Nah, di sini adalah tanda titik adalah agregat. Kemudian di sini adalah volume pori atau disebut sebagai film atau void and mixture ya. Kemudian ada bagian aspal yang terserap di dalam agregat. Itu tanda abu-abu tua, ini abu-abu ya. Aspal yang terabsorpsi. Kemudian ada pori agregat yang diresapi air tetapi tidak diresapi aspal, ini berada di dalamnya aspal yang terabsorpsi. Kemudian ada volume agregat atau beras jenis bak, kemudian volume agregat atau beras jenis efektif, kemudian volume agregat atau beras jenis eferen. Nah, ini skemanya seperti ini. Kemudian volume agregat yang dapat diresapi air adalah antara ini yang abu-abu tua luar dengan yang paling dalam ini. Kemudian selimut aspal ini tanda hitam ini berapa kira-kira tebalnya, ini juga harus memenuhi kesehatan supaya kiranya menjamin yang namanya keawetan atau durabilitas material itu. Nah, untuk skemanya ada bagian udara, bagian aspal, dan bagian agregat. Yang mana yang perlu kita lihat ini ada beberapa hal yang akan keluar atau yang masuk dalam parameter material, diantaranya adalah film, PMMA, dan VFA. Void in mixture ini adalah ya, jadi pori di dalam campuran agregat. Kalau ini adalah void in mineral agregat atau agregat pada pori yang ada pada agregatnya. Kemudian ini VFA adalah void fill aspal atau void fill bitumen. VFA atau VFB ya, di beberapa zona itu bisa menggunakan VFA atau VFB yang menyatakan berapa pori yang terisi oleh aspal ya. Ini untuk pembagian skemanya. Kemudian nah, ini ada beberapa notasi yang perlu diperhatikan tadi dengan gambar di atas ya. PMP adalah volume bak campuran beton aspal padat, PSB adalah volume bak dari agregat, PFSE adalah volume efektif agregat. Untuk VMA adalah volume pori antara butiran agregat di dalam beton aspal padat. Kemudian VMM adalah volume tanpa pori udara dari aspal beton padat. Kemudian VIM adalah volume pori udara dalam aspal beton padat. PFA adalah volume pori antar agregat yang terisi aspal pada beton aspal. Dan VAB adalah volume aspal yang terabsorpsi ke dalam agregat dari beton aspal padat. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya tadi VIM dan VFA ini kalau kita melihat dari sisi samping, misalkan suatu spesimen itu kita perhatikan dari samping, maka akan muncul kira-kira bentuk seperti ini ya, gambaran seperti ini, yang mana hitam ini menyatakan aspalnya. Ini adalah yang abu-abu muda, itu adalah agregatnya dari ukuran paling besar sampai paling kecil. Kemudian ada film, ini adalah ruang-ruang yang tersisa nih ya, yang tanda putih ini, yang tidak terisi oleh aspal. Nah, ini juga agregatnya ya. Jadi ini skemanya untuk yang model yang sudah berbentuk spesimen. Nah, untuk bisa kita mencari tahu kinerja atau kinerja dari suatu campuran pesasan, maka uji yang dilakukan adalah pengujian dengan Marshall, yang mana di sini digunakan untuk mengetahui kinerja beton aspal, yang penemunya ini disebut sebagai Bruce Marshall yang dilanjutkan oleh US Corps Engineer. Jadi ini penemunya sehingga diabadikan menjadi alat yang namanya Marshall Test ya. Nah, di dalam perkerasan jalan itu sebenarnya ada yang sejarah ya. Sejarahnya itu diantaranya beberapa nama yang kalau sebenarnya melihat sejarah perkerasan itu dimulai dari zaman manusia purba itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi manusia purba itu berpindah-pindah ya, hidupnya nomaden dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka mencari yang namanya sumber makanan dan sumber air baru. Maka mereka akan berjalan bersama-sama itu ya, berjalan bersama-sama, dulunya masih berupa tanah yang tidak terinjak oleh kaki manusia. Maka dengan adanya nomaden itu kemudian
dan mereka juga pasukannya banyak, maka akan terjadi otomatis yang namanya pemadatan oleh gerakan manusia. Itu untuk yang pertama kalinya sebenarnya. Setelah itu kemudian sejarah berikutnya pada zaman Romawi. Romawi itu dulu ceritanya sering menjajah ekspansi negara lain di sebelah-sebelahnya, bahkan sampai ke luar wilayahnya, sehingga dalam itu mereka juga menyiapkan armada berupa apa itu yang dikemudikan oleh kereta-kereta kuda ya, yang menggunakan kuda sebagai penggeraknya. Nah ini kalau sering lewat dan kemudian banyak armadanya, maka ini juga secara otomatis akan menyebabkan yang namanya tanah yang semula ini bisa lebih memadat dengan gerakan roda-roda kendaraan tersebut. Kemudian selanjutnya ada sistem yang namanya sistem Telford dan Macadam. McAdam sebenarnya. Jadi jalan Macadam itu sebenarnya penemunya itu Mr. McAdam ya. Namanya bagus ini. Tapi kalau orang Jawa menyebutnya itu sudah Macadam aja, lebih gampang ya. Lebih gampang menyebutnya. Aslinya itu namanya bagus itu. McAdam. Jadi MAC kemudian Adam. Nah, tapi ternyata kita juga mengenalnya sebagai jalan Macadam yang terdiri atas batuan yang tertata dengan baik, diantaranya juga ada tanah dan lain sebagainya, sehingga bisa lebih kuat dibanding kalau kita misalkan hanya melihat dari sisi tanah saja. Ya. Nah, itu kemudian sampai kemudian ditemukanlah aspal sebagai bahan pengikat untuk agak-agak ya. Sampai kemudian kita juga kenal saat ini untuk jalan modern yang menuju ke arah rigid pavement, bahkan composite pavement ya. Jadi itu sejarahnya untuk kekerasan jalan. Nah, untuk secara khusus pada alat martial ini merupakan alat uji tekan ya. Nah, seperti kalau di beton ada compressive strength khusus untuk yang beton. Kalau untuk kekerasan ini juga merupakan alat tekan. Nanti kita dapat yang namanya stabilitas dan flow ya. Yang mana dalam hal ini alat tekan tersebut dilengkapi dengan roving ring berupa cincin penguji berkapasitas 22,2 kN dan flow meter. Ya. Jadi di sini nanti hasil yang dicapai adalah berupa dua nilai aja ya, stabilitas dan flow, untuk mengukur kelelahan plastis dari campuran tersebut. Nah, nanti setelah dapat stabilitas dan flow, nanti akan dapat variabel yang lain. Mungkin kita tadi yang disampaikan di awal, setelah dapat stabilitas dan flow, maka selanjutnya kita hitung pakai rumus untuk VMA, VFB, kemudian ada stabilitas marsial sisa, kemudian rasio partikel sesuai dengan ini ya, spesifikasi penyangga yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Acuannya adalah Bina Marga tahun 2018. Di situ ada nilai-nilai yang harus kita adu ya, dan juga kita gunakan sebagai syarat untuk apakah material dan campuran kita itu memenuhi keseluruhan syarat Bina Marga. Kemudian benda uji marsial ini berbentuk silinder dengan diameter 4 inci. Jadi samping dia adalah 2,54 ya, kali 4 berarti sekitar 10,2 cm. Dan tingginya adalah 2,5 inci atau 6,35 cm. Prosedurnya mengikuti SNI 062489 tahun 91, dan secara garis besar untuk pengujiannya diantaranya adalah, nah sebelum persiapan benda uji ini mestinya ada persiapan material ya, baik berupa aspal, agregat dan juga filler. Kemudian ada proses penimbangan. Sebelum ditimbang juga harus kita tentukan dulu komposisinya ya. Komposisinya berapa persen untuk masing-masing bagian, sampai kemudian ditimbang berapa gram untuk masing-masing material sesuai dengan hasil perhitungan. Nah, kemudian setelah siap semuanya, kita lakukan tim penimbangan, kemudian dilakukan penggorengan dan pencetakan pada cetakan yang ada ya. Setelah dibuat, kemudian setelah disiapkan ya, benda ujinya sudah siap, kemudian ada penentuan berat jenis benda uji, kemudian pemeriksaan nilai stabilitas dan flow, dan perhitungan sifat volumetrik benda uji. Tadi yang kita sebutkan sifat volumetrik itu adalah diantaranya tadi VMA, VFB atau VFA itu ya. Ini masuk dalam sifat volumetrik dari campuran beraspal.
Nah, ini kalau kita lihat di lab bentuknya seperti ini ya untuk alatnya. Nah, benda ujinya nanti diletakkan di sini di tengah-tengah ini. Clocking ring itu ininya ya. Nah, kemudian jarum yang kita perhatikan adalah ini jarum stabilitas. Nanti ditekan, ini ditekan benda ujinya, kemudian sampai berapa kekuatan yang dicapai sampai campuran tersebut menjadi retak atau bahkan rusak. Ya. Dan sedangkan jarum yang sebelah kiri adalah untuk melihat dari sisi nilai flow-nya ya. Jadi dapatnya ini stabilitas dan ini flow. Nah, setelah itu ada penimbangan ya, sebelum ditekan tuh ada penimbangan, kemudian di sini juga dilakukan yang namanya sebelum diuji itu ada perendaman dengan alat water bath. Ini alat water bath-nya yang di airnya ini adalah bersuhu sekitar 60 derajat Celcius ya. Jadi ini bukan dingin tetapi airnya itu panas karena mengantisipasi terjadinya selain tergenang juga ada pemanasan yang disesuaikan dengan kondisi iklim di suatu wilayah. Ya. Nah, kemudian untuk rancangan job mix design, di sini untuk job mix design ditujukan untuk mendapatkan resep campuran dari material yang terdapat di lokasi, sehingga dihasilkan campuran memenuhi spesifikasi campuran yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini untuk metode rancangannya berdasarkan pengujian empiris ada 4 tahapan, yaitu yang pertama menguji sifat agregat dan aspal. Jadi sifat agregat seperti yang kita uraikan yang lalu diuji pakai misalkan uji abrasi dengan Los Angeles ya, uji kekekalan terhadap natrium dan magnesium, kemudian uji pipih lonjongnya berapa persen, kemudian uji penyerapan air, kemudian uji berat jenis ya. Ini untuk sifat-sifat agregatnya apakah memenuhi syarat apa tidak. Kemudian aspal ada uji penetrasi, duktilitas, titik nyala, titik dede, viskositas dan sebagainya ya. Jadi ini diuji dulu masing-masing. Nah, kemudian baru dibuat nomor 2 rancangan campuran yang menghasilkan rumus campuran. Kemudian 3 ini kalau ini dilakukan di AMP ya atau mesin keinstalasi pencampuran yang akan digunakan. Ya, ini kemudian dipadatkan dan dihamparkan dan dipadatkan. Ini kalau yang tipe 4 ini sudah aplikasi di lapangannya ya. Kalau yang 1 2 ini dilakukan di AMP ya. Ini untuk job mix design. Nah, untuk penelitian nanti karena sifatnya di laboratorium maka nomor 1 dan 2 ya yang dilakukan sampai kemudian dilakukan pengujian tadi ya. Setelah penyiapan kemudian dilakukan pengujian sampai diperoleh parameter Marshall. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini, nah biasanya ini seperti ini nanti Anda perlukan pada saat Anda menempuh skripsi ini harus ada yang namanya flowchart ya. Flowchart atau diagram alir. Tahapan apa yang kita perlu lakukan dari awal sampai akhir pekerjaan sesuai dengan tujuan pekerjaan ya. Nah, untuk mulai ini start, ini mulai sampai kemudian stop ini selesai ya. Mulainya di sini, stop ini, sehingga dalam hal ini nanti untuk pembuatan flowchart ini harus mengikuti hierarki yang ada pada sistem pemrograman ya. Biasanya untuk mulai ini berupa tanda oval. Nah, kemudian untuk yang proses itu berupa kotak-kotak biasa ya, kotak ini ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang seperti ini, namanya belah ketupat ya, kayak ketupat ya, kayak ketupat. Ini belah ketupat. Ini kalau prosesnya itu mungkin ada 2 kemungkinan, ya atau tidak ya. Kalau ya bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau no berarti balik lagi ke yang sebelah ini ya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu harus menentukan standar. Standar jelas kita mengikuti standar SNI, standar ASTM, kemudian ada lagi standar spesifikasi Bina Marga 2018 ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah penetapan standar dan norma atau yang diperlukan sesuai pedoman atau panduan, maka selanjutnya adalah kita mengumpulkan pengumpulan atau pemilihan dan pengadaan bahan ya. Mestinya pengadaan dulu baru pemilihan. Jadi bahannya
bahan-bahan yang diperlukan nanti dikumpulkan dulu, atau pengumpulan material dan pemilihan. Nah, mungkin pemilihannya apakah kita harus lakukan mungkin pencucian dulu agregatnya ya, supaya tidak terkandung di dalamnya kandungan lempung atau zat-zat organik lain ini ya, yang kiranya nanti akan mengurangi kualitas dari campurannya ya. Nah, ini kemudian setelah itu kemudian dilakukan namanya pengujian masing-masing ya, baik agregat, aspal maupun filler. Nah, bisa jadi dari hasil pengujian ini apakah sesuai. Kalau sesuai semua, kita langsung masuk ke sini tahap berikutnya. Tetapi kalau tidak, mungkin kita harus mengulang lagi. Apakah materialnya harus diapakan begitu ya, supaya kiranya memenuhi persyaratan semua di dalam spesifikasi bina marga. Setelah itu, kalau misalkan sudah memenuhi, masuk ke tahap berikutnya. Ini pembuatan benda uji Marshall pada interval kadar aspal mendekati optimum, atau kita sebut sebagai kadar aspal rencana. Masih direncanakan, misalkan kita punya yang namanya 5 variasi kadar aspal, antara 5, 6, 7, 8, 9 misalkan ya, atau 6, 7, 8, 9, 10 misalkan gitu. Karena kan secara teori untuk kadar aspal itu kan berada pada range antara 4 sampai 10%. Boleh jadi nanti kelompoknya kan dibagi lagi, ada yang 4, 5, 6, 7, 8, ada yang 5, 6, 7, 8, 9, ada yang 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti macam-macam untuk rombongan di dalam praktikum di lab ya. Kemudian pengujian massa untuk mendapatkan kadar aspal optimum, dan pembuatan benda uji dengan KAO atau kadar aspal optimum. Kemudian pengujian massa pada kondisi kadar aspal optimum. Kemudian kalau ini sesuai standar bisa iya, kemudian kita buat analisis dan ke pembahasannya. Kalau tidak, mungkin harus kita lakukan lagi, diulang lagi ya, trial lagi. Kita lakukan lagi untuk mendapatkan kadar aspal optimum. Begitu seterusnya, kalau penelitian ya harus dicoba berkali-kali gitu ya. Nah, untuk persyaratan agregat sudah saya sampaikan yang lalu ya, kita mengacu pada spek Bina Marga tahun 2018 saja ya. Kalau ini kan mungkin masih berupa tahun 2012 ya. Jadi mungkin saja ada beberapa hal yang harus kita lihat, kayak pengujian agresi ini kan 40%, kalau di 2018 itu masih sekitar 30 ya, 30% permintaannya. Nah, ini juga masih sama, kalau yang lain-lain nanti sudah ada perubahan ini beberapa hal ya. Jadi harus kita acu dari yang terbaru istilahnya begitu ya. Karena mungkin tuntutan dari jalan itu kan juga sudah semakin tinggi ya. Nah, kemudian bahan filler berasal dari abu batu, perak, dan bahan yang serupa yang bebas dari bahan organik dan mempunyai nilai indeks plastisitas tidak lebih besar dari 4. Bahan pengering harus kering dan bebas dari bahan lain yang mengganggu. Ini contohnya misalkan kalau fillernya dari luar terus ada mungkin ranting atau bahan-bahan organik lain, ini harus dibersihkan dulu ya. Kalau untuk berat jenis filler ini nanti harus direndam dalam air, kemudian diperhatikan nih fillernya itu apakah masih ada kandungan ranting-ranting kering atau hal-hal yang ini ya, yang kira-kira nanti bisa mengganggu untuk proses pencampurannya. Jadi kalau mengandung hal seperti itu harus disaring dan dibuang ya, dibuang dari filler tersebut ya, karena nanti akan mengganggu, dan apabila dilakukan pengujian secara basah maka bisa jadi tidak memenuhi kriteria seperti berikut ini. Jadi untuk persyaratan filler ini terutama harus lebih untuk persentase saringan yang lolos saringan nomor 200 harus lebih dari 75%, sama dengan atau lebih besar dari 75% ya. Nah, kemudian macam gradasinya untuk lastan lapisan aspal beton kemarin sudah saya sampaikan ya. Untuk ACWC, ACBC, ACB sudah ada tabelnya di pertemuan sebelum ini ya, sudah ada itu. Nah, kalau ini kan dia berdasarkan nomor campurannya ini antara 1 sampai 11 yang mengindikasikan gradasinya dia mengikuti gradasi kasar dan rapat. Ini aja yang menjadi ini, tapi kita lebih baik menggunakan yang
peraturan terbaru ya. Nah, untuk syarat campuran laston ini ada beberapa sifat campuran ini ya. Dari parameter massa ada stabilitas, flow, ini kelelehan to flow, Marshall quotient di mana diperoleh dari ini dibagi ini ya. Stabilitas dibagi flow, kemudian rongga dalam campuran tadi film, rongga dalam agregat VMA, dan juga ada VFB harusnya ya, atau VFA tadi, void fills aspal atau voids filled bitumen ya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah ada beberapa kriteria terkait lalu lintas ya. Ada lalu lintas berat, ada lalu lintas sedang, dan ada lalu lintas ringan. Nah, kalau untuk lalu lintas berat, karena ini menahan beban kendaraan yang cukup besar dan bervariasi, maka untuk jumlah tumpukannya ini 75 kali tumpukan ya. Jadi seandainya kita lihat dari pedoman terbaru itu, yang Bina Marga 2018, maka adanya 75 kali tumpukan itu mengindikasikan bahwa untuk kriteria lapisan aspal itu mengacu pada lalu lintas berat. Jadi di situ kan disebutkan nih 2 kali 75, jadi satu sisi 75 kali, kemudian dibalik 75 kali lagi. Ini untuk kriteria lalu lintas berat ya, yang sering dilewati kendaraan-kendaraan berat dan juga punya volume yang tinggi, ya, volume lalu lintas tinggi. Nah, sedangkan untuk lalu lintas sedang ini cukup tumpukannya 50 saja, 50 kali 2 sisi. Untuk lalu lintas ringan adalah 35 kali 2 sisi. Nah, untuk stabilitas dan lain-lain nanti mengacu pada pedoman yang terbaru ya. Untuk syarat VMA ini juga sudah ada sebenarnya range-nya berapa sampai berapa, 2 sampai 4 atau 3 sampai 6 ya, mengacu pada jenis lapisannya untuk yang edisi terbaru. Nah, untuk contoh perhitungannya nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena rumus-rumusnya tidak tercakup dalam slide ini. Jadi terutama saya pesankan kalau untuk berat jenis agregat kasar memang bervariasi ya. Angka-angkanya bisa jadi sekitar 2,4 ada, 2,5, kalau persyaratannya sekitar 2,5 ke atas. Sedangkan untuk agregat halus ini juga bisa variasinya bisa sampai 2,596 sampai ke yang lebih tinggi daripada ini. Kemudian untuk yang filler ini tergantung jenis fillernya, harus kita lakukan pengujian tersendiri ya untuk masing-masing. Kemudian kalau berat jenis aspal biasanya antara sekitar 1 ya, 1,04, 1,03, 1,08. Nah, itu nanti tergantung di situ nanti hasil yang Anda capai pada saat di laboratorium seperti apa. Nah, ini berat jenisnya ya. Nah, sehingga nanti bisa kita ketahui nih untuk yang efektif adalah box plus E-bearing dibagi 2. Fillernya sekian, tadi sudah ketemu, aspalnya sekian ya. Sehingga komposisi agregat berdasarkan berat jenis ini, maka di dalamnya nanti harus terkandung di dalamnya untuk agregat itu misalkan nih 1200 itu untuk spesimennya ya total. Dikurangi 5% aspal, berarti 5% aspal kali 1200 itu dapat yang namanya 60 gram untuk berat aspalnya. Nah, kemudian sisanya adalah 1140 gram. Nah, itu terdiri atas 41% ini agregat kasar, 53% agregat halus, dan 0,06% adalah filler. Jadi ini kalau dihitung 100% ya. Sehingga tinggal dikalikan tadi 1140 kali 0,41 hasilnya berapa? 0,53 kali 1140 hasilnya berapa, dan 0,06 kali 1140 hasilnya berapa ya. Nah, ini berat jenisnya, proporsi ini sama tadi ya. Nah, kemudian nanti Anda setelah melewati proses praktikum ini, hasilnya kira-kira nanti ada tabel ini ya, seperti ini nanti tabelnya. Kalau kita perhatikan di sini ada nilai-nilai dari hasil pengujian. Belum sampai sini ya. Nah, ini diperhatikan ada berat jenis aspal 1,0374. Nah, kemudian ada kalibrasi alat. Kalau ini adalah hasil pengujian aspal, yang ini juga hasil pengujian agregat ya. Kemudian suhunya tadi sudah ditetapkan ya,
suhu pencampuran 160 derajat Celcius dicampur waktu digoreng di wajan itu nanti kalau Anda untuk suhu pemadatannya, jadi jangan lama-lama menunggunya ya, harus dicek. Jadi setelah dicampur dalam wajan dan dipanaskan sampai menyelimuti agregat, kemudian dilakukan yang namanya pemadatan. Pemadatannya jangan sampai suhunya kurang daripada ini, karena nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi harus di dalam range sekitar 140 derajat, nggak boleh kurang daripada ini. Nah, kemudian untuk kalibrasi alat, kita perlu memperhatikan ini kalibrasi alat. Nanti silakan ditanyakan ke Pak Mas Ali ya, ke Mas Ali ini berapa ini kalibrasi alat yang berada di lab kita ya. Ada faktor pengali ini. Nah, kemudian ada ini kita membuat 5 variasi kadar aspal. Ini kebetulan contohnya adalah range-nya 5% ya, 6%, 7%, dan 8 dan 9%. Masing-masing menggunakan 3 benda uji. Kalau Anda nanti ya mungkin bikinnya tergantung materialnya ya. Kalau ini ya mungkin nggak usah 3, nggak apa-apa nanti terlalu banyak ya. Yang pasti tujuan dari praktikum itu kan supaya Anda pernah melakukan praktek pembuatan benda uji campuran beraspal supaya nanti lebih mudah memahami dari materi ini, dan juga barangkali nanti Anda lulus bekerja di Bina Marga kan sudah pernah yang namanya melakukan praktikum campuran perkasan gitu ya, nanti didesain menjelang UAS. Jadi nanti nilainya praktikum dipakai sebagai nilai UAS. Itu sudah saya komunikasikan dengan Pak Imaduddin, nanti dibuat kelompok-kelompok membuat dan melaksanakan praktikum, kemudian hasilnya dibuat laporan ya. Nah, dibuat laporannya bagaimana? Nanti ini hasilnya bisa di sini ya. Ini seandainya kalau masing-masing variasi kadar aspal dari 3 benda uji, maka ada berat benda uji harus setelah jadi kemudian ditimbang ya. Berat benda uji kering. Ya, jadi posisi kering ditimbang berapa beratnya. Kalau ini berat benda uji jenuh air, jadi setelah kering ini kemudian direndam dulu, baru kemudian diangkat dan dielap ya. Dielap itu diapakan ya? Istilahnya dilap pakai lap pel-pelan lah kalau dilap itu ya. Ada kain-kain khusus yang dipergunakan untuk bisa kita timbang ini nanti berat benda uji kondisi jenuh. Kemudian berat benda uji dalam air, nanti ada juga yang tersambung dengan ember sehingga kita bisa ketahui ini berapa berat benda uji dalam air. Kemudian ada isi benda uji, ada berat isi benda uji. Nah, secara umum tadi sudah disampaikan, nanti pada saat tes itu kita dapatnya nilai ini ya, stabilitas di sini 850 ini. Nah, kemudian ada faktor stabilitas yang sudah diperoleh dengan kalibrasi. Kalau kalibrasi 1,26 berarti 850 kali 1,26 ini sama dengan 1071 ya. Kemudian juga ada faktor koreksi benda uji yang biasanya dinyatakan dalam suatu angka yang melihat dari nilai isinya. Jadi ada angka-angka misalnya antara 500 sampai 550 itu nilainya sekian, kalau 550 sampai 600 sekian nilainya, dan seterusnya. Itu ada di tabelnya Bina Marga ya. Sehingga nanti ada faktor koreksi yang akhirnya ini dikalikan kalibrasi, hasilnya adalah 1071, kemudian dikalikan lagi dengan faktor koreksi benda uji ya. Dilihat di tabel Bina Marga, maka hasilnya 1028,2. Nah, sedangkan ini adalah merupakan hasil dari flow yang terjadi pada saat Anda melakukan pengujian campuran berasal. Jadi dapatnya kan hanya ini ya, sebenarnya M, kolom M dan kolom P ya. Tapi kalau ini nanti harus diproses dikalikan angka-angka tertentu. Nah, setelah itu kemudian ada hasil bagi Marsha. Ini dibagi ini hasilnya 367,2 ya. Nah, ini contohnya untuk yang
tabel ini. Kemudian setelah tabel diperoleh, kemudian di rata-rata ya, ini rata-rata untuk masing-masing variasi kadar aspal yang terwakili di kadar aspal 5% ini rata-ratanya. Kemudian yang 6% ini di rata-rata, yang 7% juga demikian di rata-rata, 8% dan 9% ya. Setelah itu kemudian Anda membuat grafiknya ya. Grafiknya seperti ini. Grafik hubungan antara X dan Y. X-nya menyatakan kadar aspal dan Y-nya menyatakan apa? Ini macam-macamnya, ada beberapa parameter ya. Secara khusus yang pertama yang kita lihat adalah nilai stabilitas ya. Stabilitas ya, X-nya kadar aspal antara 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini sampai 9 aja ya. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini di masing-masing ini ada 3 titik ya. Kalau kita perhatikan berdasarkan tabel tadi, ada 3 titik sebenarnya ini saling berimpit ya. Ada yang terpisah, ada yang berimpit. Kita taruh hasil-hasil itu ya. Jadi ini ditaruh semua ya. Jadi tidak harus bagian yang rata-ratanya, tetapi ini semua ditampilkan supaya kiranya nanti bisa dibuat untuk grafik yang lebih apa ya istilahnya, lebih stabil gitu ya. Nah, ini untuk stabilitasnya. Nah, kemudian setelah grafik, kemudian terus apa yang bisa kita jelaskan dari gambar grafik ini? Jadi kadang-kadang skripsi itu kan kekurangannya itu, ya wes hasilnya grafiknya seperti ini. Apa maksud grafik itu? Kemudian nilai apa yang terkandung di dalamnya? Kemudian fenomenanya bagaimana? Itu ya harus dijelaskan ya. Bisa sebelum atau setelah grafik, tapi kalau saya sih lebih suka di bawahnya grafik ya. Jadi grafiknya ditampilkan dulu, kemudian penjelasannya bagaimana. Misalkan nih, berdasarkan tabel di atas atau tabel 4.10 misalkan ya, kita bisa melihat ini bahwa tren stabilitasnya ya dengan penambahan kadar aspal diperoleh untuk terjadinya peningkatan nilai stabilitas sampai suatu saat kemudian terjadi penurunan. Trennya kan menurun ini dengan bertambahnya variasi kadar aspal. Ya. Nah, jadi ternyata aspal itu kalau terlalu sedikit ya nanti kekuatannya bisa jadi ini di posisi di bawah ini. Tapi kalau terlalu banyak juga mungkin terjadi penurunan juga. Ya, ini fenomenanya ya, dari grafik yang pertama. Kemudian grafik yang kedua adalah hubungan antara X dengan flow ya. Ini X, ini flow, ini kadar aspal dan ini flow-nya. Nah, dalam hal ini juga dipasang ya 3 titik tadi ya di masing-masing ini. Kemudian kita lihat di sini, kita jelaskan berdasarkan tabel 4.11, nah tadi 10, nah ini 11, maka bisa dijelaskan bahwa dengan semakin terjadi peningkatan nilai X, ya, nilai X, maka flow-nya juga akan semakin meningkat. Ya, betul kan? Betul bahwa kalau flow itu seiring dengan flow akan naik seiring dengan penambahan kadar aspal. Jadi flow itu pelelehan ya, pelelehan plastis dari suatu material campuran. Karena itu dengan keberadaan aspal itu dimungkinkan kalau ada ruang pori di antara agregat-agregat itu memungkinkan terjadinya flow yang cukup ya. Jadi jangan sampai material kita itu kurang aspal karena nanti terjadi potensi yang namanya ikatan antar agregat kurang sehingga menyebabkan yang namanya efek mungkin lubang atau kerusakan-kerusakan yang lain ya yang diakibatkan oleh kurangnya kadar aspal. Selain itu juga dampak lain dari kalau misalkan aspalnya terlalu banyak itu juga akan menimbulkan kerusakan jenis yang lain, yaitu yang disebut sebagai kerusakan bidding ya. Jadi keluarnya aspal dari campuran perklasan. Jadi itu juga harus diwaspadai. Nah, secara umum kalau ininya naik, kadar aspalnya semakin bertambah, maka flow yang terjadi juga akan memungkinkan untuk semakin meningkat. Itu penjelasan dari
grafik ini. Kemudian ada nama film tadi ya. Film adalah void in mixture, pori yang ada pada campuran atau void in mixture. Ada 3 titik di sini ya. Nah, ini grafiknya. Kemudian bisa kita sampaikan bahwa berdasarkan tabel 4.3 misalkan bisa ditunjukkan bahwa dengan penambahan kadar aspal ya, semakin ke kanan semakin bertambah, diperoleh bahwa nilai filmnya atau void in mixture-nya akan tambah berkurang. Ya kan, benar ya, karena kan terisi dengan aspal itu. Kalau semakin banyak aspal nanti dia akan berpotensi untuk menutupi ruang-ruang udara yang tersisa tadi yang ditandai dengan tanda putih-putih kecil-kecil tadi ya. Nah, ini void in mixture. Itu harus ada dalam batasan tertentu untuk nilai speknya ya. Karena kalau itu tidak ada, nanti malah apa istilahnya terjadi yang namanya efek bleeding tadi, karena pori-porinya sudah penuh. Nah, maka itu sampai muncul keluar ya, seperti penelitian saya waktu itu saya buat terlalu dense graded, ideal banget gradasinya, itu malah hasilnya kurang bagus ya, karena itu tadi void in mixture-nya itu terlalu kecil sehingga akhirnya nilai flow-nya itu kecil. Kalau nilai flow kecil sementara stabilitasnya tinggi, nanti stabilitas dibagi flow itu nanti angkanya besar sekali. Harusnya range-nya kan antara 200 sampai 400, itu bahkan di atas 400 lebih yang mengindikasikan bahwa campuran itu terlalu kaku. Kalau sudah terlalu kaku nanti berdampak pada waku banget, itu juga nggak bagus, nanti berpotensi menimbulkan keretakan ya. Jadi selain kebanyakan aspal juga nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus, terlalu rapat juga nggak bagus, karena tidak memungkinkan terjadinya flow yang cukup untuk memenuhi standarisasi bina marga. Nah ini, jadi tetap diperlukan pori, tetapi dalam batas yang ideal sesuai dengan tabel yang sudah disampaikan yang lalu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya VMA, void in mineral aggregate. Jadi pada agregatnya ya ini terjadi tren dengan semakin meningkatnya aspal, maka ini VMA-nya semakin turun yang menyelimuti agregat tadi sampai kemudian dia terlalu berlebihan. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus ini. Nah, jadi terjadi peningkatan ya untuk nilai VMA-nya. Kemudian kalau ini adalah untuk stabilitas dibagi flow ya, yang dibagi flow. Nah, ini terjadi yang namanya semakin meningkat kadar aspal, terjadi yang namanya penurunan nilai mg. Nah, ini kalau kita ibaratkan sini, kita sandingkan dengan sini, flow. Semakin ke kanan, semakin tinggi kadar aspal. Dan flow-nya juga akan semakin meningkat. Jadi pembaginya itu akan semakin besar. Maka nilai mg-nya juga akan nanti turun, karena ininya kan tambah naik nih ya, flow-nya atau nilai di bawah itu yang pembagi penyebut ya, yang bawah itu penyebut atau pembaginya itu semakin meningkat, maka otomatis nilai mg-nya juga akan semakin menurun ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita lihat dari sisi penentuan kadar KAO-nya. Nanti praktikummu juga harus menentukan ini ya. Berapakah kadar aspal optimum dari campuran yang Anda hasilkan sesuai dengan kelompok tadi. Nah, ini kebetulan pakai kadar aspal 5, 6, 7, 8, 9. Kriterianya kita lihat dari nilai film, VMA, stabilitas, flow, mg ya, VFB atau VFA itu belum ada nih, di sini bisa kita masukkan ya. Untuk speknya tolong nanti dipenuhi dari spek Bina Marga tahun 2018 ya. Ada film, VMA, stabilitas, flow, dan mg. Kemudian ini biasanya saya lebih suka pakai Excel ya. Di sini ada tabelnya, nanti ada tabelnya. Kalau ini misalkan seandainya filmnya 3-5, ketemunya tadi berapa? Kalau kadar aspal 5 apakah memenuhi apa tidak ya. Ini misalkan speknya sekian. Yang 5 tadi apa itu tadi? VM apa tadi? Filmnya 3-5 film.
BIM-nya nilainya di sini ya. Nah, ini. Nah, nilainya untuk 5, 6. Nah, ini kalau di rata-rata 7,275 ya. Nah, ini dilihat di sini apakah memenuhi syarat apa tidak. Nah, kalau tidak memenuhi ya berarti kosong, kalau memenuhi ya kita kasih tanda hijau gitu ya, kalau di Excel masih bisa. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kalau yang 789 ternyata tidak memenuhi, yang memenuhi hanya pada saat kadar aspal 6%. Demikian juga untuk variabel VMA ini 56789. Stabilitas memenuhi untuk 56789. Flow, nah syaratnya ini memenuhi 5678. Kalau VMQ memenuhi untuk 6789. Jadi secara otomatis nanti ketemu yang namanya ini ya, nilai ini yang memenuhi. Jadi kalau untuk KAU itu harus ditetapkan berdasarkan nilai kriteria yang terpenuhi, harus terpenuhi semua. Kemudian kita tarik garis putus-putus ini untuk ini ya. Kemudian kita bagi 2, maka kita akan ketemu yang namanya kadar aspal optimum. Jadi nilainya antara 6 sampai 7 ya, 7%. Terlihat dari skema grafik di atas. Jadi harus dikasih tanda gitu ya. Oh, ini memenuhi, ini tidak. Nah, baru kemudian ditarik garis yang mengindikasikan untuk keseluruhan parameter ini memenuhi dan kemudian berapa ini range-nya, baru kemudian kita bagi 2, maka ketemu yang namanya nilai KAU. Jadi ini nanti ya kita buat untuk menjadi nilai KAU dan menyimpulkan nanti hasil laporan Anda bagaimana kondisi campuran. Mungkin nanti bervariasi, nggak mungkin 6,25 ini. Katanya nanti bervariasi, bisa jadi ada yang dapat 5,9 atau 6,4 atau bahkan 7, sekian, tergantung dari campuran yang Anda buat ya. Ya, jadi ini saya rasa di materi hari ini terakhir pada slide ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari penjelasan ini. Untuk itu sudah saya kirim belum ya materi-materinya? Sudah dikirim belum? Sudah belum? Ada pertanyaan? Oh iya.